Halo teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga baik ya. Jadi hari ini gua bakal ngebahas dua film, yaitu Yes Man dan Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita menuju ke review filmnya. Oke, cerita dimulai dengan seorang pria bernama Carl. Carl ini orangnya selalu bilang enggak dan nolak hal-hal di sekitarnya. Dan pada suatu malam, ketika dia sedang berada di tempat DVD, dia diajak nongkrong bareng temennya yang bernama Peter. Nah, si Peter ini sedang merayakan hari tunangannya bareng pacarnya nih. Makanya si Carl tuh diajak nongkrong sama dia. Dan sesampainya di bar, ketika mereka sedang ngobrol, si Carl nih ngeliat mantan istrinya yang namanya Stephanie. Yang mana membuat dia jadi bete karena Stephanie mesra banget sama pacar barunya. Yang mana bikin Carl tuh jadi mau pulang gitu. Nah, setelah itu hari-hari Carl berlanjut kayak biasa, yang mana dia selalu nolak ajakan-ajakan orang-orang di sekitarnya. Kayak yang bisa dilihat tadi tetangganya, sekarang orang yang ngajuin brosur, terus ngajakin pesta kostum bareng dia. Di kerjanya dia juga sering nolak-nolakin orang yang mau ngajuin asuransi dana ke tempatnya dia. Kadang bahkan telepon juga ditolak sama dia. Nah, pas lagi istirahat, teman lamanya nih datang. Dia ngasih tahu satu seminar yang namanya Yes. Nah, dari situ si Carl tuh agak ragu ya sama temennya. Sampai ketika dia lagi gabut di rumah, tiba-tiba temannya Carl yang namanya Peter nih tadi datang, guys. Nah, ternyata si Carl ini lupa kalau hari ini itu ada acara tunangannya si Peter bareng pacarnya. Yang mana bikin si Peter tuh kesel. Terus si Carl tuh mimpi kalau dia itu hidup sendirian. Dan si Peter tuh ngejenguk bareng temennya, yang mana ya jadi kayak gitulah si Carl lah mukanya. Karena kesepian. Nah, si Carl tuh bangun kaget dan panik ya kan. Dan langsung inget brosur temennya tadi, yaitu seminar Yes. Yang mana akhirnya dia datang ke acara seminar tersebut dan duduk bareng temennya. Nah, di seminar Yes ini ada satu orang bernama Terence. Nah, Terence ini si patwa ini. Dia berusaha memotivasi Carl itu supaya bisa bilang yes ke orang-orang sampai digituin tuh. Dia supaya bisa bilang yes. Sampai pada akhirnya si Carl pulang bareng temennya dan ketemu gelandangan ini nih. Yang meminta Carl tumpangan buat pulang. Dan temannya ngingetin supaya dia bilang iya ke gelandangan tersebut. Terus dipinjemin handphone juga. Dan dikasih uang juga. Sampai si Carl tuh kehabisan bensin di jalan. Yang mana akhirnya mengharuskan dia buat jalan kaki. Dan nyari pom di deket situ. Sampai akhirnya dia ketemu pom. Dan ngisi bensin buat mobilnya. Nah, gak lama tuh ada cewek cantik bawa Vespa ya. Yang akhirnya mereka berdua ngobrol. Dan si Carl nih kayak mulai kesemsem sama cewek ini nih. Dan si cewek ini memberikan tumpangan si Carl ke mobilnya. Walaupun ya nyetirnya cewek ini rada gila. Dan ya foto di jalan sambil nyetir motor bahaya ya. Walaupun sampai ke mobil si Carl. Nah, waktu lagi ngisi bensin dan ngobrol bareng si cewek, Carl tuh keceplosan bilang ngajakin cewek tuh walau dapet respon ciuman dari si cewek. Dan karena malam itu si Carl tuh jadi termotivasi buat melakukan hidup yes gitu guys. Mulai dari angkat telepon, terus nge-approval agen asuransinya, diajakin nongkrong sama teman-temannya juga iya. Dan ya gak sengaja nyium cewek sembarangan waktu lagi mabuk. Dan itu jangan ditiru ya, karena ya inilah akhirnya kalau kamu mencium orang sembarangan. Dia mulai belajar les gitar juga, ngambil kursus nerbangin pesawat, terus belajar bahasa Korea juga, dan ngebantu orang-orang homeless di sekitarnya tuh. Nah, dia juga sempet tuh ngambil tiket konser yang ditawarin orang di jalan. Sampai pada satu malam dia datang beneran tuh ke barnya dan nonton konsernya. Nah, waktu lagi nonton konser dia ngeh penyanyinya itu ternyata cewek yang waktu itu bantuin dia. Sampai akhirnya dia ngobrol bareng cewek tersebut, pulang bareng, dan si cewek ini ngasih tahu namanya ternyata adalah Allison. Dan Allison ini ngajakin si Carl tuh besok yoga. Nah, tapi si Carl tuh besoknya datang telat karena diajakin sama temen-temennya nongkrong malamnya buat minum Red Bull, guys.
Dan akhirnya si Carl tetap maksa lari bareng temen-temennya Allison walaupun ujung-ujungnya tepar dan cuma jadi bahan fotonya si Allison aja nih. Dan akhirnya mereka berdua ngobrol buat ngerencanain liburan bareng nih. Dan keesokan harinya si Carl itu dipanggil sama atasannya karena dia terlalu banyak menerima asuransi dari klien-kliennya tuh. Walaupun ternyata klien-kliennya itu 98% berhasil mengembalikan asuransinya, jadi agennya untung. Nah, si Carl juga sempat manfaatin kemampuan bahasa Koreanya nih buat dapet diskon di suatu toko waktu dia lagi belanja bareng Allison. Dan akhirnya gak sia-sia tuh kemampuan bahasa Koreanya. Sampai setelah mereka belanja tuh ada satu orang yang mau bunuh diri tuh, dan si Carl tuh hatinya tergerak buat nolongin orang itu. Akhirnya si Carl buru-buru naik ke atas apartemennya dan berusaha nolongin orang tersebut dengan cara yang unik tuh, yaitu nyanyiin satu lagu motivasi buat si orang ini yang mau bunuh diri. Sampai si orang ini juga ikut nyanyi bareng dan akhirnya si Carl itu berhasil supaya mencegah orang ini bunuh diri nih. Nah, akhirnya Allison dan Carl berhasil buat liburan bareng berdua. Mereka liburan keluar kota dan memutuskan untuk tinggal bersama setelah pulang liburan dan menyatakan perasaannya masing-masing. Tapi sayangnya setelah mau pulang liburan, mereka dihadang sama polisi karena si Carl itu mulai les belajar gitar, belajar bahasa Korea, kursus penerbangan. Dan untungnya temennya si Carl, si Peter ini pengacara dan berhasil membela si Carl. Walaupun pada akhirnya pembelaan Peter itu berujung pada pertengkaran antara Allison dan Carl karena Allison gak percaya sama Carl. Karena si Carl selalu ngomong iya ke orang-orang dan membuat Allison tuh pulang sendiri, meninggalkan si Carl. Nah, setelah si Carl pulang, si Stephanie ini nelpon Carl karena sedang bermasalah sama suaminya dan menyebabkan Carl itu berkata enggak setelah sekian lamanya nih. Nah, setelah si Carl berkata enggak tuh, si Carl tuh ngalamin apes mulai dari liftnya yang mati, rusak, sampai akhirnya pas dia pulang mobilnya diderek sama orang. Nah, si Carl nih merasa kalau dia udah putus asa dan akhirnya berusaha nemuin Terence, walaupun pertemuannya itu nyebabin mereka itu kecelakaan dan akhirnya masuk rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, Terence itu ngasih tahu si Carl bahwa prinsip yang dia lakuin itu salah. Karena si Carl tuh sebenarnya nggak harus ngomong iya ke semua orang, dan membuat dia itu ternyata sadar kalau sebenarnya semua itu salah. Akhirnya si Carl itu berusaha ngejar Allison buat minta maaf dan menjelaskan semuanya. Nah, dia minjem motor ke Lee dan akhirnya trek-trekan ngebut-ngebutan gila-gilaan di jalan ala Allison tuh. Sampai akhirnya dia sampai waktu Allison sedang yoga dan Allison ngeliat Carl tuh panik dan bingung. Walaupun akhirnya si Carl itu tetap berhasil menjelaskan ke Allison kalau semuanya itu ya salah paham. Dan akhirnya mereka berdua happy ending.